Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Ramadhani dengan NIM 40124111024. Baik, di sini saya akan menjelas mengenai materi hukum perikatan yang ada di dalam hukum perdata. Pengertian hukum perikatan. Hukum perikatan merupakan terjemahan dari kata verbi tenis. Selain diterjemahkan dengan istilah perikatan, verbi tenis diterjemahkan pula dengan istilah perutangan. Pengertian perikatan adalah hubungan hukum di dalam hukum harta kekayaan antara dua pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban atas suatu prestasi. Berdasarkan pengertian tersebut, unsur-unsur dan perikatan adalah: yang pertama, hubungan hukum; yang kedua, adanya dua pihak, yaitu kreditur, pihak yang berhak atas suatu prestasi, dan debitur, pihak yang wajib berprestasi. Yang ketiga, adanya hak dan kewajiban. Yang keempat, adanya prestasi yang wujudnya menurut pasal 1234 KUH Perdata. Yang pertama, memberikan sesuatu; yang kedua, berbuat sesuatu; yang ketiga, tidak berbuat sesuatu. Syarat suatu prestasi harus tertentu atau dapat ditentukan. Objek diperkenankan atau halal dan dimungkinkan dapat dilaksanakan. Sumber perikatan dalam hukum perdata di Indonesia terbagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama, perikatan yang lahir dari perjanjian. Ini terjadi ketika dua pihak setuju untuk mengikatkan diri dalam suatu kontrak yang dapat berupa kesepakatan lisan ataupun tertulis atau tulisan. Perjanjian ini menciptakan hak dan kewajiban di antara pihak-pihak tersebut dan diatur dalam pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Yang kedua, perikatan yang lahir dari undang-undang. Perikatan ini muncul secara otomatis berdasarkan ketentuan hukum tanpa perlu adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Pasal 1352 KUH Perdata menyatakan bahwa perikatan dapat timbul sebagai akibat dari tindakan hukum tertentu atau peristiwa yang diatur oleh undang-undang, seperti kematian ataupun kelahiran. Dua sumber ini menciptakan hubungan hukum di mana suatu pihak atau kreditur berhak menuntut prestasi dari pihak lain atau debitur yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Data mengacu pada hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian, di mana suatu pihak berhak menuntut sesuatu dan pihak lainnya berkewajiban untuk memenuhinya. Macam perikatan yang dikenal yang pertama yaitu perikatan bersyarat. Perikatan ini tergantung pada kejadian di masa depan yang belum pasti terjadi. Jika syarat tidak terpenuhi, perikatan ini dapat dibatalkan. Kemudian yang kedua, perikatan dengan ketetapan waktu. Pelaksanaan perikatan ini ditunda hingga waktu yang telah ditentukan. Kreditur tidak dapat menuntut sebelum waktu tersebut tiba. Selanjutnya yaitu perikatan alternatif. Dalam jenis ini, debitur memiliki pilihan untuk memenuhi kewajiban dengan salah satu dari beberapa prestasi yang telah ditentukan, yaitu perikatan dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Perikatan dapat dibagi berarti setiap debitur hanya bertanggung jawab atas bagian tertentu dari prestasi, sedangkan perikatan tidak dapat dibagi berarti setiap debitur bertanggung jawab secara keseluruhan. Selanjutnya, perikatan dengan ancaman hukum. Ini adalah perikatan di mana seseorang diwajibkan untuk melakukan sesuatu sebagai jaminan pelaksanaan perikatan jika tidak dipenuhi.